Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang kami hormati Koordinator DKM Sekolah Al-Ikhlas Rasul Garden, yang kami hormati Ketua RT Perumahan Rasul Garden, yang kami hormati Bapak Ustadz Jalal Kodar Kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada hari ke-16 Ramadan dalam acara buka puasa bersama yang insya Allah kegiatan buka puasa bersama ini akan selalu diselenggarakan untuk menjalin tali silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya mewakili panitia acara buka bersama ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu serta anak-anakku yang penuh semangat menghadiri acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator DKM Sekolah Al-Ikhlas Rasul Garden kepada Bapak siapa untuk Pak? Oh, sorry. Kepada Bapak ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Ustaz yang kami hormati beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu warga Muslim Rasul Garden yang telah hadir di acara kegiatan buka puasa bersama dan doa bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kita telah bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama dalam acara kegiatan buka puasa bersama, mana kita telah memberikan kesehatan, nikmat iman, walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Saya mewakili dari pengurus musola mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz jajarannya yang telah bersedia dan hadir bersama-sama kita di musola Rasul Garden. Terima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir, yang sedia untuk mengikuti bersama-sama kegiatan buka puasa bersama di musola Al-Ikhlas Rasul Garden. Kami salah satu kegiatan dari pengurusan musola ini yaitu antara lain buka puasa berjamaah bersama dan sholat isya serta sholat tarawih berjamaah, beserta jangan tidak lupa pula kita nanti mengadakan doa bersama agar kita dihindari dari musibah, karena kebetulan mohon maaf
kita masih diantui atau di was-was musibah banjir di rumah kita, Pak Ustaz. Mohon nanti bimbingannya untuk doa bersamanya menghindari dari musibah dan bahaya di Pemadam Garden ini. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian, kesalahan maupun dalam penyambutan Pak Ustadz dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta kurangnya maksimal dari penyajian kegiatan ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jalil sekaligus memberikan tausiah menjelang azan maghrib dan dilanjutkan dengan acara buka bersama. Kepada Bapak Ustaz Jalil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan usia, masih diberikan kesempatan untuk terus mengisi bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersilaturahim di tempat ini. Dan saya hormati kepada Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dari Rasul. Dan saya hormati juga kepada para pengurus masjid, kepada para pengurus RT, dan tak lupa kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Insya Allah sedikit sharing-sharing saja berkaitan tentang keluarga di dalam surga. Ini ada 3 hal. Pertama ada keluarga idaman, kemudian ada surga. Kalau kita memahami tentang keluarga adalah bagian dari sebuah masyarakat. Jadi masyarakat yang seperti apa yang akan dibentuk tergantung keluarga-keluarga yang sudah ada. Apakah keluarga-keluarga yang sudah terbentuk ini justru membuat perubahan terhadap kehidupan bermasyarakat, ataukah justru keluarga-keluarga yang ada malah semakin menjauh dari peradaban? Karena keluarga tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kita melihat dulu kehidupan Rasulullah SAW dengan kesibukannya beliau, salah satunya di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah yang paling sibuk dalam mengurus umat, tapi juga Rasulullah yang paling baik di dalam keluarga. Dikenalah istilah usrah. Jadi kalau melihat bagaimana potret keluarga yang menjadi dalam surga, tentunya kita bisa merujuk kepada satu ayat. Ada satu kata yang ini sering
banget diucapkan baik-baik. Jadi ketika ada akan membentuk sebuah keluarga, kita sering mendengar istilah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sering banget diucapkan dan ini menjadi doa. Tapi pertanyaan sejauh mana kita memahami makna kandungan di balik doa tersebut? Kenapa urutannya sakinah dulu, mawaddah, kemudian ujungnya rahmah? Kalau kita merujuk kepada surat Al-Fatih ayat 4, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menegaskan di situ, huwallazi, dialah Allah, anzala sakinah, yang telah menurunkan as-sakinah, yang telah menurunkan ketentraman, yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Jadi kalau kita mengharapkan as-sakinah itu hadir di dalam keluarga kita, ternyata as-sakinah itu tidak dicari, melainkan justru diberi, karunia dikasih. Bahasanya menggunakan istilah anzal. Kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, Pak? Pesantren. Jadi ada kata nazala, ada kata anzala. Kalau nazala itu turun, kalau anzala itu diturunkan atau menurunkan. Kalau menurunkan berarti tidak turun sendiri. Sama seperti peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi tidak berangkat tapi diberangkatkan, diperjalankan. Nah ini as-sakinah ini ternyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwa as-sakinah ini diturunkan kepada siapa? Ada syarat. Fi qulubil mu'minin. Jadi syaratnya itu untuk mendapatkan as-sakinah itu adalah kedua-duanya, suami ataupun istri. Terus kalau sudah ada anak, ketiga-tiganya berarti itu modalnya adalah iman. Modalnya adalah iman kepada Allah. Tes. Sampai mana tadi, Bu? Efek saum. Sampai as-sakinah. Jadi as-sakinah itu ternyata kata Allah itu diturunkan, tidak turun sendiri. Artinya ada upaya. Kalau dari diri kitanya, dari suami ataupun istri, upayanya adalah bagaimana meningkatkan iman. Sehingga ketika kita ingin menjadikan keluarga ini keluarga yang idaman surga, syarat yang pertama yang mutlak itu harus ada pada diri kita. Itu adalah bagaimana suami dan istri sama-sama meningkatkan kualitas iman. Iman menjadi satu dasar, satu pokok, satu fondasi yang akan menjadikan sebuah keluarga ini mau menjadi keluarga yang seperti apa. Jadi keluarga yang terbentuk yang seperti apa tergantung isi di dalamnya itu orang-orang yang beriman ataupun tidak. Seberapa besar, seberapa sering kita meningkatkan iman, seberapa banyak membicarakan bab iman di dalam keluarga. Jadi akan sangat jauh sekali ketika kita mengharapkan sebuah kebahagiaan atau as-sakinah tadi, ketentraman, kebahagiaan, kalau di dalam diri kita itu tidak meningkatkan kualitas iman. Sehingga akan sangat jauh ketika kita mengharapkan sebuah kebahagiaan tapi tidak dilandasi oleh iman. Ini akan sangat jauh. Karena berbicara kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari materi. Misalkan begini ya,
ada orang kaya raya misalnya dengan berbagai limpahan hartanya, justru dengan bertambahnya harta malah bertambah was-was takut kehilangan. Kita melihat misalkan artis-artis besar misalkan, kalau dilihat dari segi wajah misalkan ganteng, cantik, sama-sama kaya, sama-sama tenar gitu. Tapi banyak sekali ternyata terjadi perceraian. Jadi satu di antara dua yang membuat iblis itu begitu marah, begitu khawatir terhadap umat Nabi Muhammad, itu salah satunya itu adalah dengan pernikahan. Karena ujian terbesar bagi seorang manusia itu dua hal. Pertama, syahwat atau kemaluan. Yang kedua, perut atau keserakahan, atau sering disebut perut dan di bawah perut. Jadi setiap hari kita bangun misalkan, apa yang pertama kali kita pikirkan? Allah kah? Ataukah hirup pikuk dunia? Nah, ini bisa dicek sendiri. Makanya ketika di dalam waktu sahur ya, pagi gitu ya, itu salah satu waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dimaksimalkan. Makanya jangan tidur setelah sholat subuh. Ini lumayan nih bulan Ramadan ya, sahur kan itu ya, malamnya tarawih. Kan biasanya juga sudah qiyamul lail ya Pak, dilanjutkan di Ramadan kan begitu ya? Atau emang Ramadan baru permulaan ini qiyamul lail? Kan gitu ya? Karena Ramadan erat kaitannya dengan dua hal. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sebuah keluarga yang sakinah, ini sangat cocok ketika mulai perubahannya itu di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah satu bulan khusus yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya panggilan saum juga itu tidak ke semua orang. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilannya itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang di dalam dirinya tidak ada iman, itu tidak akan merasa terpanggil. Misalnya, saya mau manggil di sini coba bapak-bapak yang pakai jaket. Karena nggak merasa pakai jaket, nggak bakalan nengok kan Pak. Kalau saya panggil misalkan bapak-bapak yang pakai baju koko, kemudian pakai baju koko tapi tidak nengok juga, mungkin tidak sadar. Kan begitu. Jadi ini erat kaitannya ketika di bulan Ramadan, selain ada syariat saum, di dalamnya juga ada turunnya Al-Quran. Nah ini berbicara tentang Al-Quran. Sekarang tanggal 16 Ramadan, nanti malam masuk ya 17 Ramadan. Ini pertanyaannya Pak Bu ya. Jadi Al-Quran itu turun pada tanggal berapa Pak Bu? Ya, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Yakin? Malam ya. Bagaimana dengan ayat yang sering kita baca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kesepakatan para ulama ada di mana Pak waktunya? 10 hari terakhir di malam ganjil di 10 hari Ramadan. Berarti peluangnya 21, 23, 25, 27, 29. Jadi yang benar yang mana Pak? 17 atau yang tadi? 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana yang benar Bu? Ini Al-Quran sudah menjelaskan ya. Inna anzalnahu, itu sudah jelas. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Masih yakin 17 Bu? Pak? Atau peluang yang tadi?
Jadi dua-duanya benar Pak. Al-Quran turun dari Allah 30 juz, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'idul ya, itu 30 juz di malam Qadar. Tapi turun berangsur-angsur, pertama kali turun surat Al-Alaq 1-5 itu di 17 Ramadan. Jadi kalau 17 Ramadan sebenarnya memperingati turunnya surat Al-Alaq sebenarnya. Cuman sudah umum di masyarakat kan gitu ya. 17 Ramadan diperingatilah sebagai nuzulul Quran. Kenyataannya juga turun pertama kali. Tapi bukan turun langsung satu paket 30 juz. Karena Al-Quran itu firman Allah atau kalamullah yang turun kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Sehingga apa kaitannya dengan keluarga yang tadi? Kalau ingin membentuk keluarga yang beriman, tentu saja dasarnya harus sama. Dasarnya itu adalah Al-Quran. Nah, seberapa jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau kita ingin mengharapkan tadi keluarga yang surga, berarti kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, berarti kita harus menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang dijamin diridhoi oleh Allah? Nah, ini di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ada orang-orang yang berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad, dan Allah Maha penyantun terhadap hamba-hamba. Jadi di ayat itu ternyata ada kriteria yang akan mendapatkan ridho Allah. Yaitu pertama, kriterianya itu adalah orang yang mencari. Jadi ada ikhtiar. Jadi ada ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho Allah. Bahkan untuk mendapat berikhtiar itu sampai harus berkorban. Nah, ini ke tempat ini juga pasti kan penuh pengorbanan. Mungkin masing-masing pasti punya kesibukan. Ada kesibukan, kan namanya juga manusia. Manusia pasti masing-masing punya kesibukan. Sehingga Allah menggerakkan kita hadir di tempat ini, bisa bertemu, bersilaturahim. Yang mudah-mudahan selesai dari sini ada sesuatu yang dibawa. Karena tadi, jadi dasarnya itu untuk menjadi keluarga itu dasarnya iman. Dan proses untuk mendapatkan ridha Allah atau menjadi kriteria surga itu ada upaya mencari bahkan berkorban. Nah, beruntunglah kita semua yang sudah ada ikhtiar mencari ridha Allah, bahkan sudah berkorban untuk mendapatkan ridha Allah, dan kita disambut oleh Allah menjadi hamba-hambanya. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Jadi syaratnya mencari, dan katanya di dalam ayat itu kan wa minan nas bahasanya, dan di antara manusia. Berarti kalau bahasanya di antara, kira-kira semua harus sebagian Pak? Sebagian. Nah, sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian kecil. Kan gitu ya? Misalkan di antara para karyawan ada karyawan berprestasi, banyak apa sedikit Pak? Sedikit. Ini termasuk nanti di Ramadan juga. Ini Ramadan kan baru setengah jalan, baru 16 hari berarti ya. Nah, ini kira-kira bahan bakar kita sampai gak ya ke akhir Ramadan? Karena sekarang sudah masuk 10 hari kedua, dan puncaknya itu ada di 10 hari ketiga, 10 hari terakhir. Dan ujiannya juga lumayan besar. Hari pertama ketika tarawih penuh di mana-mana Pak. Di masjid-masjid gitu ya, sampai ke pelataran keluar itu penuh. Lihat nanti 10 hari kedua ada seleksi dari Allah. Apakah masih segitu tuh jamaah? Sampai menuju ujung nanti ya.
di 10 hari terakhir. Saingannya dengan mudik, Pak. Ya Bu ya. Padahal di 10 hari terakhir itu adalah banyak keistimewaan di situ, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kalau ingin kita mengharapkan keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah, mintalah di situ. Kejar di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Karena pahalanya setara dengan 1000 bulan. Atau setara 83 tahun ibadah berturut-turut tanpa henti, Pak. Kira-kira bisa ke Pak kita? Jadi makanya kita harus pintar-pintar ini ketika di Ramadan. Jadi siapa orang yang akan mendapatkan Ramadan nantinya? Yang di dalamnya tadi harapannya menjadi sebuah keluarga yang bahagia, yang sakinah. Jadi keluarga yang diberikan ketentraman atau kebahagiaan oleh Allah. Baru kesannya kan ada mawaddah. Mawaddah itu kan artinya apa? Cintaan. Ada mawaddah, bahasa Arab. Ada mawaddah, ada mahabbah. Itu berbeda. Kenapa dalam keluarga digunakan istilah mawaddah? Ternyata mawaddah kalau mahabbah itu kecintaannya bisa ke siapapun. Bisa kepada Allah, kepada anak, kepada pasangan dan sebagainya. Tapi khusus mawaddah itu hanya bisa kepada pasangan karena di dalamnya ada syahwat. Sehingga kalau kita ingin menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah, sakinah tadi dasarnya adalah iman. Kalau mawaddah dasarnya adalah kecintaan. Berarti harus diusahakan. Baik suami ataupun istri harus sama-sama mengusahakan untuk lahirnya rasa cinta. Kalau sudah begitu baru turun rahmah. Jadi tidak akan sampai pada rahmah kecuali dari sakinah dulu baru mawaddah. Ujungnya adalah makanya ada potret di dalam Al-Qur'an. Kriteria salah satu kriteria suami kan ar-rijalu qawwamuna 'ala. Jadi rijal itu laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah ini ibu-ibu misalkan hari ini kan suka dibenturkan ya kalau di di luaran gitu ya tentang ya kalau misalkan namanya wanita kalau dalam Islam itu pasti terkungkung di rumah nggak kemana-mana misalkan ya. Kalau di luar bisa jadi wanita karir dan sebagainya. Nah ini mungkin bacanya kurang jauh. Karena di dalam berkeluarga itu kata Allah lewat Rasulullah, menikah itu adalah sebagian dari agama. Jadi dengan kita sudah menikah, sebenarnya sebagian agama itu sudah didapatkan. Tinggal kita mengusahakan sebagian yang lain. Kenapa? Karena ujian bagi para pemuda-pemudi di antaranya adalah ujian syahwat, dan itu sudah selesai kalau sudah menikah. Tapi kenyataannya ternyata tidak selesai juga. Banyak misalkan terjadi apa? Perceraian karena ada selingkuh dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin dasar membangun fondasi keluarganya bukan dasarnya adalah iman. Nah makanya ini kita coba perenungkan kepada diri kita, seberapa sering di keluarga mengobrolkan masalah iman, atau yang diobrolkan masalah dapur ngebul, kan gitu ya? Karena kalau sudah berbicara dunia itu tidak akan pernah ada habisnya. Dari handphone yang terbaru misalkan ya, seminggu kemudian sudah ada yang terbaru lagi. Kendaraan, wah kita ngambil kendaraan yang paling bagus. Sebulan kemudian sudah ada yang lebih bagus lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita ngejar dunia itu nggak bakal habis-habis. Makanya yang harus kita cari itu tadi adalah as-sakinah, kebahagiaan. Karena bahagia itu sudah berbicara babnya hati. Ada orang misalkan punya rumah besar, mobil banyak,
Tapi sebenarnya yang menikmati rumah besar itu kadang bukan pemilik. Kadang yang menikmati itu adalah asisten rumah tangganya. Karena dirinya itu sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati rumah. Kadang tidur juga tidak di rumah, tapi di mobil perjalanan ke tempat kerja. Sehingga sebenarnya yang bahagia itu siapa? Makanya bahagia itu babnya tentramnya jiwa, tentramnya hati. Dan itu diupayakan dengan iman tadi. Dan untuk sampai pada iman itu ada tahapannya juga, yaitu ilmu. Makanya ilmu, iman, amal itu satu paket. Al-Quran kepada kita sudah sampai pada tahapan mana? Dibaca, dipelajari, dikaji, atau dipahami, diamalkan, diajarkan. Nah, kita sudah sampai pada tahapan mana? Apakah baru sampai tahapan membaca selesai? Ya, tidak. Karena Al-Quran itu kan pedoman. Pedoman itu kan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dilaksanakan. Sama seperti map. Kalau kita ingin ke tempat, mau menuju tempat A misalkan ya, kita Google Map, dibuka. Kalau kita hanya dibaca saja kemudian nggak mengikuti arah itu, tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Makanya kita harus wanti-wanti ketika kita berkeluar. Ada satu rahasia penting di dalam suratul Fatihah yang ini setiap hari sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke dalam atau kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu yang mana? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang diberikan kemurkaan. Waladhdallin, atau jalannya orang-orang yang tersesat. Tinggal pertanyaannya, siapa yang dijamin mendapatkan nikmat oleh Allah? Siapa kira-kira Pak, Bu, yang sudah dijamin dapat nikmat? Ini sering dibaca di Ramadan ya, di dalam doa kamilin atau dalam Al-Quran itu di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul malladzina an'amta 'alaihim an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang akan dijamin mendapatkan nikmat itu adalah golongan para nabi, wasiddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ya kalau bagi kita mungkin minimal ngejar yang terakhir Pak, ngejar menjadi orang-orang yang soleh. Jadi apa ya, soleh itu kan apa ya, salah satu yang membuat keluarga itu bahagia. Kalau bapak ibu punya anak, kemudian anaknya itu pintar, banyak duitnya tapi durhaka, kira-kira berapa? Senang nggak Pak? Akan kita banggakan kira-kira anak kita yang dia tuh pintar, kaya raya misalkan, terkenal, tapi tidak pernah nurut atau tidak pernah menganggap kita sebagai orang tuanya, atau biasa-biasa saja tapi soleh. Karena anak itu adalah aset yang membuat tidak terputusnya amal kita sampai kita meninggal. Kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam itu meninggal, terputuslah semua amalan illa min thalath, kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah. Yang pertama itu sedekah jariyah. Sedekah membangun masjidnya atau membangun musala, musalanya terus dipakai, digunakan. Selama musala itu digunakan,
selama itu pula pahala akan tetap sampai kepada kita walaupun kitanya sudah tidak ada. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Di antara kelebihan ilmu itu, ketika ilmu itu bermanfaat kemudian dipakai ilmu itu menjadi dasar beramal, nah itu akan juga tidak akan pernah putus. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal. Makanya salah satu aset terbaik untuk membangun keluarga adalah cetaklah anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita jor-joran gitu ya, mendidik anak, bahkan menyekolahkannya, kalau bisa kita mendidik sendiri gitu ya. Karena guru terbaik itu ada di ibunya. Sehingga kalau kita belajar, misalkan di sini belajar Quran, kalau di rumah tidak juga difasilitasi, itu bisa hilang juga. Karena anak itu adalah peniru yang buruk. Jadi kalau kita nyuruh-nyuruh, karena jangan main HP terus, kitanya main HP terus, kira-kira orang nggak didengerin nggak kira-kira? Enggak. Karena karakter anak sekarang sudah agak berbeda. Informasi yang masuk ke begitu banyak, bahkan bisa membalikkan. Itu ibu main HP terus. Padahal misalkan ibunya itu main HP itu misalkan jualan online, misalkan dan sebagainya. Karena anak kan tidak ngerti. Itu Pak. Sehingga kalau kita ingin menjadi keluarga yang dalam surga, berarti tiga-tiganya, baik itu suami, istri dan anak, semuanya harus sinergi. Kepala keluarganya itu adalah suami, anggota keluarganya itu istri dan anak. Walaupun laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga, di dalam Quran disebutkan bedanya itu cuma 1 derajat. Jadi hak dan kewajibannya sama kurang lebih. Bedanya suami itu pemutus perkara atau apa ya? Ketika ada musyawarah, yang memutuskan itu suami. Dan suami harus menjadi pemimpin yang adil. Tidak serta-merta misalkan, saya kan suami ini harus dihormati. Sama, yang namanya manusia, pasti kalau kita ingin dihormati, cara pertama adalah menghormati. Kalau ingin kita didengarkan, kan gitu ya, kita harus mendengarkan, dan seterusnya. Bisa kebayang Bu, Pak? Jadi keluarga idaman surga itu pertama ya, diulang, itu syarat pertama adalah iman. Tingkatkan terus keimanan, dan momen terbaik membangun keimanan adalah di bulan suci Ramadan. Karena kata Rasul, idza jaa Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Begitu luas, mau lewat pintu yang mana? Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu neraka. Wasufidati syayatin, dan Allah belenggu setan-setan di bulan Ramadan. Artinya sangat berharga. Makanya kalau Ramadan tidak dimanfaatkan untuk mencapai tadi keinginan harapan-harapan besar kita dalam keluarga, ini sangat rugi. Dan ada momen yang penting yang tidak boleh terlewat ketika di bulan suci Ramadan, itu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur itu harus diperbanyak istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, dan beristighfar di waktu sahur. Kalau kita sulit membangun keluarga, ada cekcok terus dan sebagainya, mungkin ada dosa-dosa kita yang itu menghalangi keberkahan di dalam keluarga. Makanya caranya adalah taubat, tabah, kembali kemana? Ke jalan yang lurus. Itu pakai. Sehingga Ramadan ini harus dimaksimalkan. Karena tidak ada cara lain, itu kata Rasul. Jadi kalau Ramadan tidak mampu mengubah kita, kapan lagi? Apalagi di hari-hari biasa.
di bulan-bulan biasa. Karena Ramadan sejatinya itu kan diambil dari kata Ramadana yang artinya panas terik. Jadi penamaan Ramadan di Rasulullah ketika di Mekah salah satunya itu dilihat dari kondisi iklim. Iklimnya itu panas terik. Bahkan sampai 60 derajat Celcius. Kondisi pasir, padang pasir 40 derajat suhunya. Begitu panas. Karena salah satu makna dari Ramadan adalah bagaimana membakar dosa-dosa yang sudah melekat berkarat di dalam diri kita. Kalau besi itu sudah berkarat, itu tidak cukup hanya dengan dicuci, tidak akan bersih. Satu-satunya cara untuk merontokkan karat-karat yang ada dalam besi itu hanya dengan dibakar. Satu-satunya cara untuk menghilangkan karat-karat dosa yang sudah melekat di dalam tubuh kita, dalam diri kita, itu adalah dengan saum Ramadan. Makanya kita semua harus punya target. Salah satunya itu target ingin mengubah sikap apa di Ramadan. Kalau kita suka menjadi pemarah, selesai gak marah itu setelah Ramadan itu beres. Sehingga layak kita bertakbir. Takbir itu kan takbir kemenangan. Menang itu kan kalau bisa menyelesaikan target tadi. Nah ini makanya momen penting untuk menjadikan keluarga ini keluarga yang tadi keluarga surga, yaitu dengan Ramadan, dan itu cocok sehingga maksimalkan. Dan ada satu syarat penting untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Salah satunya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Jadi ada bahasa dalam Al-Quran itu tasa'aluna bihi wal arham, saling meminta, saling menutupi, bukan saling jadi bukan saling menyalahkan. Jadi siapa yang paling bisa menahan hawa nafsu, siapa yang paling bisa menahan amarah, siapa yang paling duluan meminta maaf di dalam keluarga, itulah yang terbaik. Mau itu suami ataupun istri, salahnya terserah, mau salah suami ataupun istri, yang paling duluan minta maaf itulah yang terbaik. Dan ketika ada yang salah satunya meminta maaf, yang satunya bukan menjadi GR. Tuh kan saya yang benar, nggak begitu. Tapi masing-masing. Ini sampai jam berapa Pak? Habis? Ini mudah-mudahan yang bisa disampaikan hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah usia yang panjang, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan kita diberikan kesehatan dan bisa keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan membentuk keluarga, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan ini yang paling penting. Itu saja mungkin yang bisa disilaturahimkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah para takunana mumtarin, kebenaran yang hakiki mutlak datangnya dari Allah. Para takunana mumtarin, maka jangan sekali-kali kita ragu terhadap Al-Quran. Ragu saya terhadap Al-Quran tidak boleh, apalagi kita menjadi orang yang mempertanyakan Al-Quran, bahkan tentang Al-Quran. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari beranjak ke acara selanjutnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyantap makanan yang telah disediakan setelah azan maghrib. Dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah.
Demikian rangkaian acara buka puasa bersama hari ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan semasa berlangsungnya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.